Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan ini iman kita dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman dan juga penolong bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menerangi dan menuntun setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita semua dan supaya Tuhan juga yang menyatakan kebenarannya, menyatakan akan firman-Nya bagi kita, dan bahkan supaya kita bisa menangkap, mengerti, dan menghidupinya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala rahmat anugerah, segala berkat-berkat-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, dan juga pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu, dan urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan kami mengerti serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali Tuhan ini bikin surprise bagi hidup kita. Ya, kalau kita menilik hidup kita, melihat kehidupan kita, ya, seringkali didapati Tuhan tuh bikin surprise, sesuatu yang di luar pemahaman kita. Bahkan Alkitab mengatakan, mata belum lihat loh, apa yang tidak dilihat oleh mata. Ya, tidak didengar telinga, telinga juga belum dengar. Bahkan belum timbul dalam hati, ya artinya belum jadi keinginan kita. Ya, tetapi semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, siapa yang mengasihi Dia? Merujuk dari Roma 8 ayat 28, ya, mengasihi Tuhan berarti orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau orang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan dan hidup dengan mengasihi Tuhan, maka ya bukti penyertaannya Allah turut bekerja itu dengan menyediakan apa yang tidak dilihat, tidak didengar, dan belum timbul di hati. Sudah disiapkan. Luar biasanya Tuhan kita seperti itu. Karena itu kalau kita saat ini mungkin ada di antara kita dalam pergumulan, permasalahan, kesulitan. Entah itu masalah pekerjaan, masalah perekonomian, keuangan kita, masalah-masalah, ya apalah rumah tangga, atau apapun itu masalah yang kita hadapi. Tidak bermaksud meremehkan. Sekali lagi, saya tidak bermaksud meremehkan. Setiap orang ya meresponi setiap masalah yang terjadi tidak sama satu dengan yang lain. Mungkin bagi sebagian orang, itu kecil. Tetapi bagi yang menghadapi itu bisa jadi masalah yang besar. Sekali lagi saya katakan tidak bermaksud merendahkan, meremehkan masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi belajar dari firman ini. Percayalah, selama kita mengasihi Tuhan, apa yang kita nggak pernah lihat, kita nggak dengar sebelumnya, bahkan belum timbul di hati kita, Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Artinya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang pasti kita butuhkan, sesuatu yang kita pasti perlukan itu nantinya, dan belum terpikirkan oleh kita. Tuhan sudah sediakan. Artinya Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Ya. Orang tua mempunyai anak bayi, saya yakin bayinya belum minta, aku minta misalnya popok, aku minta selimut, belum bisa ngomong bahkan. Bahkan kebutuhannya apapun si bayi mungkin belum tahu.
Nggak ngerti apa itu minyak telon, minyak kayu putih, ya nggak ngerti dia. Dia bayi juga nggak ngerti bagaimana mandi dan sebagainya. Bahkan belum bisa ngomong. Orang tua tahu kebutuhan si anak, dia menyediakan, dia menyiapkan semuanya sehingga si anak bisa menikmati apa yang disiapkan atau diberikan oleh orang tuanya. Demikianlah Bapa kita, Tuhan kita. Sebelum kita melihat, mendengar, dan belum timbul di hati, sudah disediakan. Betapa besar kasih Tuhan, betapa luar biasanya kepedulian Tuhan atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan, kuatkan percayamu. Jangan pernah meragukan Tuhan. Dan mari belajar hidup gandul Gusti. Ya, hidup mengandalkan Tuhan. Hidup berdasarkan akan tuntunan Tuhan. Karena Dia mengerti akan hidup kita. Mengerti akan kebutuhan kita. Jadi seringkali ada surprise yang Tuhan buat dalam hidup kita. Nggak nyangka, istilahnya orang ngiro, ya, tidak menduga, ada berkat-berkat khusus yang kadang kita terima. Nggak kepikir sebelumnya loh, kok aku diberi sesuatu. Nah, apapun itu, yuk mari belajar. Ketika engkau mengalami itu, mengalami apa yang belum kamu lihat, belum kamu dengar, belum kamu minta, tapi sudah diberi oleh Tuhan. Ya, disediakan dan engkau bisa menerima itu. Yuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Ya, percaya. Bagi yang belum, aku nggak pernah ngalami gitu-gitu. Yuk belajar lebih mengasihi Tuhan. Bukan berarti itu patokannya, tetapi percayalah dalam kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih mengasihi kita. Tuhan mengerti akan hidup kita. Selama kita mengandalkan Tuhan, percayalah akan penyertaan, akan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita akan mengalami perkara-perkara bahkan seringkali di luar nalar kita. Perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Ya, itulah Tuhan. Sesuatu yang manusia nggak bisa kerjakan, bahkan belum pikirkan pun sudah Dia lakukan. Itu bukti kasih Tuhan yang begitu besar atas kita. Jangan meragukan Tuhan. Jangan meragukan kasih-Nya. Tetaplah mengandalkan dan hidup tetap bergantung kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mengerti apa yang terbaik bagi hidup kita. Sehingga ketika kita menyandarkan diri kepada Tuhan, kita akan banyak mengalami perkara-perkara yang dahsyat, yang belum dilihat, yang belum didengar, belum timbul di hati kita. Itu pun sudah Tuhan pikirkan dan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu menguatkan, menghibur, meneguhkan kami. Dalam keterbatasan kami, Engkau lebih mengerti apa yang kami perlu. Bahkan sebelum kami memintanya, Engkau sudah menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus supaya kami tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan ketika kami di dalam pergumulan. Karena Tuhan peduli dan pasti menolong kami. Terima kasih. Kami berdoa hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan lupa tetap semangat, maju terus di dalam iman dan pengharapan. Sukses selalu menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.